Ia datang ke rumah sakit dengan tubuh lemah dan hati biasa saja. Namun, ia pulang membawa perasaan yang tak pernah ia minta. Senyum hangat, suara lembut, dan tatapan penuh perhatian dari dokter itu membuatnya lupa bahwa ia hanya seorang pasien. Tanpa sadar, hatinya mulai berharap pada seseorang yang seharusnya hanya menyembuhkan, bukan membuat jatuh cinta. Inilah kisah yang bermula dari ruang periksa. Akibat dirawat dokter ganteng. Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang menghadirkan kisah-kisah kehidupan, cinta, dan pelajaran berharga yang dekat dengan keseharian kita. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Pagi itu hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah sakit yang sejak subuh sudah dipenuhi aktivitas. Indah melangkah masuk dengan tubuh yang terasa berat dan kepala berdenyut. Sudah 3 hari demam tinggi menggerogoti tubuhnya, disertai nyeri di persendian dan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Ia sempat berharap kondisinya akan membaik dengan istirahat di rumah. Namun malam sebelumnya, tubuhnya menggigil hebat hingga ia tak sanggup bangun dari tempat tidur. Dengan sisa tenaga yang ada, Indah akhirnya memutuskan untuk berobat. Ruang tunggu rumah sakit terasa dingin oleh pendingin udara dan aroma antiseptik yang tajam. Suara langkah kaki, panggilan nomor antrian, dan percakapan lirih bercampur menjadi satu. Indah duduk di kursi panjang sambil memeluk tas kecilnya. Sesekali mengusap kening yang panas. Wajahnya pucat, matanya tampak sayu. Di dalam hati, ia hanya ingin satu hal, cepat diperiksa dan segera pulang untuk beristirahat. Tak lama kemudian seorang perawat memanggil namanya. Indah berdiri dengan langkah sedikit sempoyongan dan mengikuti perawat menyusuri lorong rumah sakit yang panjang. Lorong itu dipenuhi pintu-pintu ruang periksa yang tertutup rapat, dengan lampu putih terang di langit-langit. Jantung Indah berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya yang semakin lemah. Saat pintu ruang periksa terbuka, Indah melangkah masuk dengan kepala sedikit tertunduk. Namun ketika ia mengangkat wajah, pandangannya langsung tertuju pada sosok pria yang berdiri di balik meja. Seorang dokter muda mengenakan jas putih rapi, rambut hitamnya tertata sederhana dan wajahnya tampak bersih serta menenangkan. Tatapannya hangat, bukan dingin seperti yang sering Indah bayangkan tentang dokter. "Silakan duduk, Mbak," ucapnya dengan suara rendah dan tenang. Kalimat sederhana itu entah mengapa membuat dada Indah terasa sedikit bergetar. Ia duduk perlahan di kursi yang disediakan, berusaha menyingkirkan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Dokter itu lalu memperkenalkan dirinya, "Saya Dr. Rudy." Nama itu terdengar biasa saja, namun cara ia mengucapkannya membuat Indah merasa nyaman. Dr. Rudy tidak langsung memeriksa, melainkan mengajak Indah berbicara terlebih dahulu. Ia bertanya dengan sopan tentang keluhan yang dirasakan, sejak kapan gejala muncul, dan bagaimana aktivitas Indah beberapa hari terakhir. Setiap kata Indah didengarkan dengan sungguh-sungguh, tanpa terkesan terburu-buru. Indah menceritakan semua keluhannya. Demam yang tak turun, pusing yang menusuk, nyeri otot dan rasa lelah yang membuatnya sulit beraktivitas. Dr. Rudy mengangguk pelan, sesekali mencatat lalu menatap Indah dengan ekspresi penuh perhatian. Saat pemeriksaan dimulai, gerakan Dr. Rudy sangat hati-hati. Ia memeriksa tekanan darah, suhu tubuh dan denyut nadi Indah dengan penuh kehati-hatian. Tangannya terasa hangat, dan tutur katanya selalu lembut. "Kalau terasa tidak nyaman, langsung bilang ya." Perhatian kecil itu membuat Indah merasa lebih tenang. Dalam kondisi tubuh yang lemah, sikap seperti itu terasa begitu berarti. Ia merasa dihargai dan dipedulikan, bukan sekedar sebagai pasien yang datang dan pergi. Ada rasa aman yang perlahan menyelinap ke dalam hatinya. Rasa yang tak ia duga akan muncul di ruang periksa rumah sakit. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Rudy menjelaskan kemungkinan penyebab penyakit Indah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ia tidak menggunakan istilah medis yang rumit. Ia juga menjelaskan langkah pengobatan yang harus dijalani dan pentingnya istirahat.
Senyum tipis selalu tersungging di wajahnya, seolah ingin menenangkan kekhawatiran Indah. Tenang saja, kondisi ini bisa ditangani. Yang penting Mbak Indah jangan terlalu memaksakan diri. Indah mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak sakit, ia merasa sedikit lega. Bukan hanya karena penjelasan dokter, tetapi karena sikap Dr. Rudy yang membuatnya merasa aman dan tenang. Saat Indah bangkit dari kursi dan bersiap keluar ruangan, Dr. Rudy menambahkan, "Kalau dalam beberapa hari belum membaik, silakan kontrol lagi, jangan ditahan." Indah tersenyum kecil dan mengucapkan terima kasih sebelum melangkah keluar. Namun begitu pintu ruang periksa tertutup, Indah berhenti sejenak di lorong. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terasa berbeda dari biasanya. Ia datang ke rumah sakit hanya untuk berobat. Namun tanpa ia sadari, pertemuan singkat dengan Dr. Rudy telah meninggalkan kesan dalam di hatinya. Ia belum mengerti apa arti perasaan itu. Namun satu hal pasti, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang kelak akan menguji perasaannya sendiri. Hari-hari setelah pemeriksaan pertama berlalu dengan lambat bagi Indah. Obat dari Dr. Rudy sedikit demi sedikit menurunkan demamnya. Namun rasa lelah masih sering datang. Setiap kali ia menelan obat, bayangan ruang periksa itu kembali hadir di benaknya. Suara lembut, senyum tipis, dan tatapan penuh perhatian yang entah mengapa sulit dilupakan. Indah mencoba menganggapnya biasa saja. Bagaimanapun, Dr. Rudy hanya menjalankan tugasnya. Namun, semesta seolah punya rencana lain. 2 hari kemudian, kondisi Indah belum sepenuhnya membaik. Kepalanya masih sering pusing dan tubuhnya terasa lemas saat bangun pagi. Dengan sedikit ragu, ia memutuskan kembali ke rumah sakit untuk kontrol, seperti yang disarankan. Sepanjang perjalanan, Indah terus menenangkan dirinya. Ia datang sebagai pasien, tidak lebih. Ruang tunggu yang sama kembali menyambutnya. Aroma antiseptik itu masih terasa menusuk, dan suara panggilan antrean kembali menggema. Namun kali ini, ada perasaan berbeda di hati Indah. Ia mendapati dirinya berharap agar dokter yang menanganinya tetap sama. Harapan itu membuatnya tersentak. Ia tersenyum kecil, mentertawakan dirinya sendiri yang mulai terbawa perasaan. Ketika namanya dipanggil dan pintu ruang periksa terbuka, Indah menghela nafas lega. Dr. Rudy kembali berdiri di sana, dengan jas putih yang sama rapi dan senyum yang sama menenangkan. "Oh, Mbak Indah, silakan masuk," sapanya. Nada suaranya terdengar tulus, seolah ia benar-benar mengingat Indah, bukan sekedar membaca nama di berkas. Hal kecil itu membuat hati Indah bergetar pelan. Ia duduk dan mulai menjelaskan perkembangan kondisinya. Dr. Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan tambahan yang menunjukkan kepeduliannya. Pemeriksaan kali ini terasa lebih santai. Dr. Rudy sesekali menyelipkan kalimat ringan untuk mencairkan suasana. Ia memastikan Indah tidak tegang dan selalu meminta izin sebelum melakukan pemeriksaan. Sikapnya konsisten, sopan, hangat, dan profesional. Namun justru konsistensi itulah yang membuat Indah semakin nyaman. Saat jeda sejenak, Dr. Rudy bertanya, "Kesibukan Mbak Indah akhir-akhir ini apa? Terlihat cukup kelelahan." Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun bagi Indah terasa lebih personal. Ia menceritakan pekerjaannya yang menuntut banyak waktu dan kurangnya istirahat. Dr. Rudy mendengarkan tanpa menghakimi, lalu menasihati dengan nada lembut agar Indah lebih memperhatikan kesehatannya. "Kadang tubuh sakit karena terlalu sering dipaksa kuat," katanya pelan. Kalimat itu menusuk Indah di hati, seolah bukan hanya tubuhnya yang dibaca, tetapi juga beban yang selama ini ia pendam. Indah menunduk sejenak, menahan emosi yang tiba-tiba naik. Ia tak menyangka seorang dokter yang baru 2 kali ia temui bisa berkata setepat itu. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Rudy menyesuaikan dosis obat dan memberikan beberapa saran tambahan. Ia menjelaskan semuanya dengan rinci, memastikan Indah memahami. Tak lupa ia mengingatkan untuk banyak minum air putih dan mengurangi aktivitas berat. Sebelum Indah berdiri, Dr. Rudy tersenyum dan berkata, "Kalau ada keluhan mendadak, jangan ragu datang ke sini ya."
Ucapan itu terdengar seperti perhatian biasa, namun di telinga Indah, kalimat itu terasa istimewa. Ia mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih, lalu melangkah keluar ruangan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sepanjang perjalanan pulang, Indah terus memikirkan pertemuan itu. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia bukan hanya merasa nyaman, tetapi juga mulai menunggu-nunggu momen bertemu kembali. Hatinya terasa hangat, namun juga dipenuhi kegelisahan. Indah tahu, perasaan ini tidak seharusnya tumbuh. Ia hanyalah pasien, dan Dr. Rudy adalah dokter yang bersikap ramah kepada semua orang. Namun semakin ia mencoba menepis perasaan itu, semakin kuat ia merasakannya. Malam itu sebelum tidur, Indah terdiam lama menatap langit-langit kamar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya efek dari perhatian seorang dokter, ataukah hatinya memang sedang rapuh dan mudah terikat? Ia belum menemukan jawabannya. Yang ia tahu, perasaan nyaman itu mulai berubah menjadi ketergantungan kecil, ketergantungan pada senyum dan perhatian yang seharusnya ia tidak miliki. Dan tanpa Indah sadari, di babak inilah hatinya mulai terjerat, perlahan namun pasti. Sejak kunjungan terakhir ke rumah sakit, hari-hari Indah terasa berjalan berbeda. Tubuhnya memang berangsur pulih, demamnya jarang kembali, dan tenaganya mulai pulih. Namun di balik kesembuhan itu, ada sesuatu dalam hatinya yang justru semakin tidak tenang. Tanpa ia sadari, pikirannya terlalu sering dipenuhi oleh satu nama, Dr. Rudy. Indah mulai menghitung hari menuju jadwal kontrol berikutnya. Setiap kali kalender ponselnya menunjukkan tanggal mendekat, ada rasa senang yang muncul disertai perasaan bersalah yang menekan dada. Ia sadar betul, perasaan ini tidak wajar. Ia datang sebagai pasien, bukan seseorang yang seharusnya berharap lebih. Di rumah, Indah sering melamun. Saat menyiapkan minum, ia teringat suara lembut Dr. Rudy yang selalu menjelaskan dengan sabar. Saat beristirahat, ia terbayang senyum tipis yang membuatnya merasa aman. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaan. Namun bayangan itu selalu kembali, seolah tak mau pergi. Hari kontrol pun tiba. Indah berdiri di depan cermin sebelum berangkat, memastikan penampilannya rapi. Ia terdiam sesaat, menyadari apa yang sedang ia lakukan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku ke rumah sakit untuk sembuh, bukan untuk berharap, bisiknya pada diri sendiri. Namun, begitu ia kembali duduk di ruang tunggu, perasaannya berkhianat. Jantungnya berdegup lebih cepat saat namanya dipanggil. Saat pintu ruang periksa terbuka dan sosok Dr. Rudy kembali menyambutnya, seluruh niat untuk bersikap biasa saja runtuh seketika. Dr. Rudy menyapanya seperti biasa, ramah dan sopan. Pemeriksaan berjalan singkat, karena kondisi Indah sudah jauh membaik. Namun justru karena waktunya lebih singkat, Indah merasa enggan. Ia mendapati dirinya ingin memperpanjang percakapan, ingin terus berada di ruangan itu. Saat Dr. Rudy berkata bahwa Indah hampir sembuh sepenuhnya, hati Indah justru terasa kosong. Kata sembuh yang seharusnya membahagiakan, kini terasa seperti perpisahan yang tak ia siapkan. Kalau sudah sembuh, Mbak Indah mungkin tidak perlu kontrol lagi, ujar Dr. Rudy dengan nada datar dan profesional. Kalimat itu menghantam Indah pelan namun dalam. Ia tersenyum tipis, menutupi keguncangan di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan takut kehilangan seseorang yang sebenarnya tidak pernah ia miliki. Sejak hari itu, Indah mulai menyadari bahwa perasaannya telah melampaui batas nyaman. Ia menunggu pesan yang tak pernah ada, berharap pertemuan yang tak lagi dijadwalkan. Ia mulai memahami betapa berbahayanya menaruh harapan pada seseorang yang hanya menjalankan peran. Di satu sisi, Indah mengagumi profesionalitas Dr. Rudy. Ia tidak pernah berlebihan, tidak melewati batas. Namun justru sikap itulah yang membuat Indah semakin sadar
bahwa semua perhatian itu bukan untuknya secara pribadi, melainkan untuk setiap pasien. Malam-malam Indah dipenuhi pergulatan batin. Ia bertanya pada diri sendiri, sejak kapan ia menjadi seseorang yang mudah jatuh hati hanya karena diperhatikan. Ia merasa rapuh, dan rasa itu membuatnya kecewa pada diri sendiri. Rasa nyaman yang dulu menenangkan kini berubah menjadi beban. Indah mulai merasakan cemburu tanpa hak, berharap tanpa dasar, dan takut tanpa alasan. Ia tahu, jika dibiarkan, perasaan ini hanya akan melukai dirinya sendiri. Dan di titik itulah, Indah mulai memahami satu hal yang pahit. Jatuh hati pada orang yang salah, di waktu yang salah, bisa terasa lebih menyakitkan daripada sakit fisik yang pernah ia derita. Bab ini menjadi awal dari konflik yang sesungguhnya. Bukan konflik antara dua orang, melainkan antara hati dan akal Indah sendiri. Dan ia belum tahu apakah ia mampu keluar dari perasaan ini tanpa terluka lebih dalam. Hari itu, Indah sengaja datang lebih pagi ke rumah sakit. Meski jadwal kontrolnya baru beberapa jam lagi. Ia ingin memastikan dirinya bisa bertemu Dr. Rudy lebih dulu. Berharap bisa mendapatkan beberapa menit tambahan di ruang periksa. Namun, tak seperti biasanya, hati Indah terasa gelisah. Ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Ruang tunggu rumah sakit ramai seperti biasa. Aroma antiseptik masih menyengat. Langkah kaki perawat dan pasien bercampur menjadi musik khas rumah sakit yang familiar bagi Indah. Ia duduk di salah satu kursi, memandang keluar jendela, menunggu namanya dipanggil. Dalam hati, ia menertawakan dirinya sendiri. Sungguh aneh rasanya menunggu seseorang yang seharusnya hanyalah dokter yang menanganinya secara profesional. Saat namanya belum dipanggil, Indah melihat pemandangan yang membuat dadanya tersentak. Di ujung lorong, seorang wanita cantik sedang berbicara dengan Dr. Rudy. Wanita itu tertawa lepas, dan Dr. Rudy terlihat membalas dengan senyum hangat yang sama seperti ia selalu tunjukkan kepada Indah. Mereka tampak sangat akrab, sangat berbeda dari interaksi profesional yang biasa Indah alami. Seorang perawat yang lewat berbisik, "Itu istrinya, Mbak." Kata-kata itu menghantam Indah seketika. Dunia seolah berhenti sesaat. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena sakit tubuh, tetapi karena sakit hati yang tiba-tiba muncul. Semua perasaan hangat yang ia rasakan selama ini, senyum, perhatian, tatapan lembut, ternyata bukan untuk dirinya. Mereka adalah bagian dari tanggung jawab seorang dokter yang penuh empati. Indah merasa seolah-olah ia baru saja tersadar dari mimpi panjang. Selama ini, ia membiarkan hati dan pikirannya hanyut, berharap terlalu banyak pada seseorang yang sebenarnya tidak bisa menjadi miliknya. Rasa kecewa, malu, dan perih bercampur menjadi satu. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri sebelum menangis di depan semua orang. Ketika giliran Indah dipanggil, ia melangkah ke ruang periksa dengan hati berat. Dr. Rudy menyapanya seperti biasa, sopan dan ramah, tanpa mengetahui badai yang sedang berkecamuk di hati Indah. Indah mencoba tersenyum, meski hatinya hancur. Selama pemeriksaan berlangsung, ia menahan diri untuk tidak memperlihatkan kegelisahan yang nyata. Dr. Rudy menjelaskan hasil pemeriksaan dengan nada yang sama hangatnya seperti biasa. Indah mendengarkan, tapi pikirannya melayang. Ia sadar bahwa semua perhatian yang ia anggap istimewa hanyalah bagian dari profesionalitas Dr. Rudy. Sikap yang seharusnya tidak ia salah artikan. Semua yang ia rasakan adalah akibat dari hatinya sendiri yang terlalu berharap, bukan karena adanya tanda-tanda kasih sayang pribadi. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Rudy tersenyum ramah dan berkata, "Kalau sudah merasa sehat, Mbak Indah tidak perlu kontrol lagi. Tapi kalau ada keluhan, jangan ragu kembali ya." Indah mengangguk.
mencoba menelan rasa sakit yang ia rasakan. Di luar, wanita yang ia lihat sebelumnya masih berdiri di dekat Dr. Rudy, berbicara dengan akrab. Pemandangan itu menjadi pengingat nyata bahwa perasaan Indah hanyalah perasaan sepihak, dan kenyataan harus diterima. Di perjalanan pulang, Indah menatap langit mendung. Hujan yang rintik-rintik di pagi hari terasa seolah ikut meresapi kesedihannya. Ia menyadari bahwa perhatian yang ia anggap spesial hanyalah bagian dari pekerjaan Dr. Rudy, sikap yang seharusnya tidak ia salah artikan. Semua yang ia rasakan adalah akibat dari hatinya sendiri yang terlalu berharap, bukan karena adanya tanda-tanda kasih sayang pribadi. Malam itu, Indah duduk di kamar menatap langit-langit dan menarik nafas panjang. Hatinya masih sakit, tetapi ia merasa lebih kuat. Ia memutuskan untuk fokus pada diri sendiri, pada kesembuhannya, dan pada kehidupan yang harus dijalani tanpa berharap lebih pada seseorang yang tak bisa dimiliki. Bab ini menjadi titik balik bagi Indah. Dari kegelisahan dan harapan yang tidak realistis, ia mulai belajar menerima kenyataan. Dan meskipun rasa kecewa itu pahit, Indah tahu bahwa pengalaman ini akan membuatnya lebih bijak dalam memahami hati sendiri di masa depan. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhirnya dengan Dr. Rudy, Indah mulai merasakan perubahan yang perlahan namun nyata dalam dirinya. Tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Demam yang dulu menggerogoti, pusing yang menghantui, dan rasa lelah yang tak tertahankan kini telah hilang. Namun penyembuhan terbesar bukanlah fisiknya, melainkan hatinya yang sedang belajar untuk melepaskan. Awalnya, proses ini tidak mudah. Setiap kali Indah mengingat senyum hangat Dr. Rudy, hatinya masih tersentak. Setiap kali ia menelepon rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatannya, pikirannya sesaat melayang pada sosok dokter muda itu. Ia sadar, perasaan yang dulu ia anggap nyaman dan menenangkan, kini hanyalah kenangan yang harus dilepaskan. Kenangan itu terasa manis sekaligus pahit. Manis karena perhatian yang diberikan dengan tulus, pahit karena bukan untuk dirinya secara pribadi. Indah mulai menyibukkan diri dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Ia kembali ke rutinitas sehari-hari, mengurus pekerjaan dengan lebih fokus, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, serta memperhatikan kesehatan mentalnya. Setiap langkah kecil membuatnya semakin sadar bahwa ia tidak bisa terus menggantungkan kebahagiaan pada sosok yang tidak bisa menjadi miliknya. Suatu sore, Indah duduk di taman dekat rumah, menatap langit jingga yang perlahan berubah menjadi gelap. Ia mengingat kembali semua pertemuannya dengan Dr. Rudy, tatapan penuh perhatian, suara lembut yang menenangkan, dan sikap profesional yang selalu membuatnya nyaman. Ia tersenyum kecil, bukan karena perasaan cinta yang dulu menghantui, tetapi karena ia menyadari satu hal penting. Perhatian tidak selalu berarti cinta, dan keramahan bukan selalu tanda kasih sayang pribadi. Indah menarik napas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku bersyukur pernah merasakan perhatian itu, tapi sekarang aku harus melepaskan. Hatiku pantas untuk hal-hal yang lebih nyata, bukan hanya harapan yang tak bisa kugenggam." Hari demi hari, Indah semakin terbiasa dengan kehidupan yang normal. Ia tidak lagi menunggu pesan atau pertemuan yang tidak pasti. Ia belajar menyeimbangkan hati dan akal, menghargai perasaannya tanpa membiarkan diri terperangkap dalam ilusi. Setiap kali ia mengingat Dr. Rudy, hatinya tidak lagi sakit, melainkan merasa hangat karena telah belajar tentang ketulusan dan batasan dalam hubungan. Tidak jarang, Indah tersenyum sendiri ketika mengingat kekhawatirannya yang dulu, betapa ia begitu mudah jatuh hati hanya karena perhatian seorang dokter. Kini, ia melihatnya sebagai pelajaran berharga, pengalaman yang mengajarkan kesabaran, kedewasaan, dan pentingnya menjaga perasaan. Ia mulai memahami bahwa terkadang seseorang hadir dalam hidup kita bukan untuk dimiliki, tetapi untuk memberi pelajaran. Suatu pagi, Indah memutuskan untuk menulis di buku hariannya. Ia menuliskan rasa syukur atas kesembuhan tubuhnya, pelajaran dari pengalaman hati yang rapuh, dan tekad untuk hidup lebih bijak ke depannya.
Ia menutup buku itu dengan senyum kecil, menyadari bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memilih untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dalam perjalanan pulangnya dari taman, Indah melihat langit cerah setelah hujan. Ia menatap matahari yang hangat dan merasakan damai yang lama hilang dari hatinya. Ia tahu ia telah sembuh, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Perasaan yang dulu mengikat hatinya kini dilepaskan dengan bijak dan ia siap menghadapi hidup tanpa menaruh harapan yang tak realistis pada orang lain. Dan di saat itu, Indah menyadari pesan yang paling penting dari seluruh pengalaman ini. Terkadang, jatuh cinta atau tergoda pada seseorang bukanlah masalah hati yang lemah, tetapi kesempatan untuk belajar. Belajar tentang batasan, belajar tentang ketulusan, dan belajar tentang arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang dimulai dari diri sendiri, bukan dari perhatian orang lain yang tak bisa dimiliki. Dengan hati yang ringan dan senyum yang tulus, Indah melangkah pulang, membawa kesembuhan dan pelajaran berharga. Ia tahu hidup akan selalu menghadirkan orang-orang yang berkesan, namun bukan semuanya ditakdirkan menjadi bagian dari cerita kita. Beberapa hadir untuk mengajarkan kita sesuatu, dan itulah hadiah terindah yang bisa diterima oleh hati yang siap belajar. Indah menatap ke depan, penuh keyakinan, dan dalam hati berkata, "Terima kasih untuk semua pelajaran ini. Aku siap menjalani hidupku dengan lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih bahagia." Dari cerita ini kita belajar, tidak semua rasa nyaman harus dimiliki, dan tidak semua perhatian berarti cinta. Terkadang yang perlu kita sembuhkan bukan hanya tubuh, tapi juga hati. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.